Halo pecinta catur, hari ini kita akan membahas salah satu pertandingan paling memukau di dekade 2010-an. Pertandingan antara Lepon Aronian melawan Viswanathan Anand dalam turnamen Tata Steel tahun 2013. Aronian pegang bidak putih dan Anand pegang bidak hitam. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja permainannya. Pertandingan ini dimulai dengan pion D4, pion D5, pion C4, langsung mengajak pertukaran. Dibalas dengan C6, melindungi pion pusat. Aronian kuda F3, dan dijawab Anand dengan kuda F6, kuda C3, dan pion E6. Ini adalah pembukaan semi-slap, salah satu pembukaan paling solid dan kompleks di catur. Anand sebagai hitam memilih struktur yang kuat. Kemudian Aronian melanjutkan dengan pion E3. Lalu kuda D7 dimainkan. Gajah ke D3, pion kali pion, gajah kali pion. Setelah itu Anand pion B5 mengancam gajah terang putih. Gajah mundur ke D3 dan Anand gajah D6. Persiapan untuk rokade. Kemudian kedua pemain melakukan rokade pendek. Lalu putih menteri C2 menambah dukungan kepada gajah untuk menekan pion H7. Anand kemudian gajah B7 dan dibalas dengan pion A3, benteng C8, dan sejauh ini kedua pemain memainkan langkah-langkah pengembangan yang standar dalam formasi semi-slap. Kedua pemain sama-sama mengamankan rajanya. Namun di langkah ke-12 Aronian membuat langkah yang menimbulkan perdebatan dengan kuda lompat ke G5. Tampak agresif mengancam pion F7, tetapi langkah ini justru memicu serangan balik dari Anand. Ini adalah momen krusial dalam pertandingan. Anand merespon serangan dini Aronian dengan langkah yang sangat tajam dengan mendorong pion C5. Ini adalah dorongan pion yang sangat penting di semi-slap. Namun Aronian tampaknya ingin memanfaatkan ancaman kudanya di G5. Oleh karena itu, dia memilih langkah kuda pukul pion H7. Tetapi Anand melanjutkan serangan baliknya dengan kuda ke G4, menekan pion lemah di H2. Aronian merespon dengan langkah pion F4. Ini adalah blunder dari Aronian. Aronian mencoba menopang kudanya di H7 dan memperkuat pusat. Tetapi langkah ini justru menciptakan lubang di petak-petak hitam di sekitar raja. Dan kemudian datanglah boom pertama dari Anand, pion pukul pion. Lalu Aronian pukul balik dengan pion, dan boom kedua gajah C5. Inilah keindahan pertandingan ini. Anand mengorbankan gajahnya di C5. Coba perhatikan posisi ini. Misal pengorbanan diterima, maka kuda kali pion menekan gajah 2 kali. Gajah bergeser ke E2 sekaligus mengancam kuda. Maka menteri bisa ke D4 skak, raja H1, lalu kuda F2 skak, benteng makan,
dipukul balik oleh menteri. Dan ancaman skakmat di G2 dan E1 sudah tidak bisa dicegah lagi. Maka dari itu, Aronian mengabaikannya dan dia memilih gajah ke E2, mengancam kuda. Namun, itu tidak menghentikan kegilaan Anan, dan inilah boom yang ketiga dari Anan. Kuda ke E5. Anan kembali melakukan pengorbanan perwiranya. Pengorbanan ini membuka jalur untuk menteri. Mari kita analisis langkah ini. Misal pion pukul gajah, maka menteri D4 skak, raja H1, kuda F2 skak, benteng makan, lalu menteri pukul benteng. Dan di posisi ini skakmat di G2 dan E1 sudah tidak bisa dicegah lagi. Oke, kita kembali ke permainan. Lalu bagaimana jika Aronian memilih pukul kuda dengan pion? Maka akan sama saja. Menteri pukul pion skak, raja H1, lalu langkah brilian menteri G1 skak, dan benteng terpaksa pukul menteri. Kemudian skakmat indah dengan kuda F2 skakmat. Kita kembali ke permainan. Pengorbanan Anan ini ditolak dan Aronian memilih pukul kuda dengan gajah. Anan kembali melanjutkan serangannya dengan gajah pukul pion skak, raja H1. Baru setelah itu Anan pukul gajah dengan kuda, dan Aronian membalas dengan kuda pukul benteng. Namun Anan mengabaikan kuda dan memilih langkah pion F5 menjaga kuda. Lalu Aronian memindahkan kudanya ke G6. Anan melanjutkan dengan menteri F6 mengancam kuda. Aronian meresponnya dengan langkah pion H3 mengancam balik kuda hitam. Menteri pukul kuda. Lalu Aronian menteri E2 mencoba menambah penjagaan. Kemudian Anan menteri H5 menekan dengan kuat di sayap raja. Aronian mencoba bertahan dengan menteri D3. Namun langkah berikutnya membuat Aronian akhirnya menyerah dengan gajah E3. Gajah ini menutup pertahanan putih sekaligus membuka jalan untuk skakmat. Jika permainan ini dilanjutkan, misal menteri pukul gajah, maka kuda makan menteri, raja G1, kuda pukul pion, benteng F2, menteri makan pion, benteng E2, kuda E1, benteng H2 mengancam menteri, kuda F3 skak, raja F2, menteri pukul benteng skak, raja E3, benteng pukul kuda skak, pion makan, menteri G1 skak, raja lari ke D3, gajah E4 skak, langkah paksa raja ke E2, lalu menteri E1 skakmat. Sebuah kemenangan yang luar biasa bagi Viswanathan Anand. Pertandingan ini adalah contoh sempurna bagaimana seorang pemain kelas dunia dapat memanfaatkan kesalahan langkah lawannya serta melakukan langkah pengorbanan yang luar biasa. Dan sekian saja untuk pertandingan kali ini.
Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.